Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah kita selesaikan ibadah yang sangat mulia yaitu puasa Ramadan, dan dengan demikian pastilah iman kita bertambah. Karena itu kewajiban kita pada bulan Syawal ini adalah mari kita terus menjaga bertambahnya iman sampai kita semuanya nantinya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan kita membahas satu buku, judulnya adalah Riyadhus Shalihat, hadis-hadis tentang wanita salehah. Untuk pertemuan kali ini, karena ini adalah permulaan setelah liburan, maka saya ingin membahas satu tema dengan judul Fadail Talabil Ilm, fadilah-fadilah mencari apa? Ilmu. Fadilah mencari ilmu yang dimaksud adalah fadilah mencari ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia seperti misalnya ilmu memasak, seperti misalnya ilmu menjahit, seperti misalnya kimia, fisika, IPA dan sebagainya, ini bukan termasuk yang dibahas di dalam hadis-hadis atau ayat-ayat tentang talabul ilm. Tapi tetap saja semua amal kita itu bisa berpahala apabila kita niatkan untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu belajar masak bukan berarti tanpa pahala, tetap ada pahala, tergantung niatnya apa. Apabila niatnya adalah supaya bisa melayani suami dengan masakan yang lezat, nah di situ ada pahalanya. Karena kewajiban seorang istri adalah salah satunya yaitu taat kepada suaminya masing-masing. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya sudah membuat satu tulisan judulnya Fadilah Talabul Ilmi. Tadi sudah saya share ke Bu Kasyati. Kalau beliau bisa silahkan di-share kalau ada grupnya. Ini saya sudah kumpulkan di sini 11 fadilah talabul ilm. Sebenarnya fadilah mencari ilmu agama ini sangat banyak, tidak hanya 11, tapi ini yang saya tulis 11 supaya memudahkan orang untuk mengingat-ingat. Karena kalau semua fadilahnya ditulis terlalu banyak, malah jadi nggak ingat, Bu. Nah, maka fadilah yang pertama adalah melakukan talabul ilm, mencari ilmu agama, itu sama dengan melakukan suatu faridah, yaitu amal wajib. Dan amal wajib adalah amal yang paling disukai oleh Allah. Jadi panjenengan datang ke masjid, mendengarkan ilmu agama, mencari ilmu agama, ini satu kewajiban. Bukan satu kesunahan, bukan. Wajib. Yang mengatakan wajib bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Muslim ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Karena itu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, mencari ilmu agama hukumnya bukan sunnah, tetapi apa? Wajib. Monggo silakan. Kemudian saya tadi mengatakan bahwasanya mencari ilmu agama, karena ini adalah termasuk satu kewajiban,
maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalilnya? Ada. Silahkan dibaca dalam kitab Arba'in Nawawi. Di sana disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada melakukan suatu amal kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau kita salat, ini kan wajib. Nah, ini lebih dicintai oleh Allah daripada kita melakukan sesuatu yang sunnah. Kita talabul ilm, ini kan wajib. Nah, ini lebih disukai oleh Allah daripada kita melakukan sesuatu yang sunnah. Jadi intinya amal wajib itu lebih cepat dicintai oleh Allah daripada kita melakukan amal sunnah. Maka kita berharap dengan kita mencari ilmu agama seperti ini, kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fadilah yang kedua, bahwasanya talabul ilmi itu adalah didoakan oleh semua makhluk. Jadi ibu-ibu sekarang ini sedang didoakan oleh para makhluk. Semut-semut mendoakan ibu-ibu, ikan-ikan di laut mendoakan panjenengan, lalat yang terbang yang usianya 40 hari itu juga mendoakan panjenengan, semua mendoakan. Dari mana taunya? Kan kita tidak tahu bahasa semut, bahasa ikan, bahasa lalat. Taunya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wa inna talibal ilm," dan sesungguhnya pencari ilmu agama, "la yastaghfiru lahu kullu syai," sungguh dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Segala sesuatu contohnya apa? Kata Nabi, hattal hitan, sampai ikan-ikan pun juga memintakan ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu agama. Jadi panjenengan harus yakin bahwasanya sekarang ini kita-kita ini sedang didoakan oleh siapa? Semua makhluk, termasuk ikan-ikan. Yang mencari ilmu didoakan, yang mengajarkan ilmu sama juga didoakan. Karena hadisnya ada dua. Hadis yang pertama dari talibul ilm, pencari ilmu itu yang didoakan. Hadis yang kedua mengatakan muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, itu yang didoakan. Nah, berarti pembicaranya didoakan, yang mendengarnya pun juga didoakan. Ini fadilah yang sangat besar. Dan ini adalah satu informasi yang membahagiakan kita, karena kita semuanya akan punya dosa, Bu. Kita semuanya pasti punya dosa. Nah, tapi alhamdulillahnya dengan sebab talabul ilm, semua makhluk yang ada di atas muka bumi semuanya mendoakan ampunan untuk kita semuanya. Kira-kira kalau ikan-ikan mendoakan ampunan untuk kita itu kira-kira doanya mustajab atau tidak? Insya Allah mustajab, karena ikan itu tidak pernah berbuat dosa, sehingga doanya ikan insya Allah mustajab. Muncul pertanyaan, kenapa ikan mendoakan kita yang melakukan talabul ilm? Apa kaitannya antara ikan dengan talabul ilm? Dijawab oleh para ulama bahwasanya orang yang talabul ilm itu menjadi tahu bahwasanya tidak boleh berbuat dolim kepada ikan. Dengan talabul ilm panjenengan tahu bahwasanya kalau panjenengan punya ikan di dalam akuarium wajib dikasih makan. Kalau tidak dikasih makan sampai mati panjenengan dosa. Akhirnya panjenengan mau ngasih makan kepada ikan. Makanya mereka mendoakan ampunan untuk kita. Dengan talabul ilm kita tahu bahwa kalau kita punya kucing kemudian kita masukkan di kandang atau di kerangkengan, maka wajib untuk kita kasih makan. Kalau tidak dikasih makan sampai mati, maka kita masuk neraka. Nah, itulah sebabnya kucing-kucing pun, tikus-tikus pun juga mendoakan kita semuanya. Karena itu kalau ibu-ibu di rumahnya ada tikus-tikus, nggak usah terlalu marah-marah. Karena tikus-tikus itu pun juga apa? Mendoakan kita yang melakukan thalabul ilmi. Boleh panjenengan ngasih makan tikus-tikus yang ada di rumah, boleh. Terima kasih tikus-tikus, saya tadi sore thalabul ilmi, kamu sudah mendoakan saya, nyotak kei panganan. Boleh. Tapi dipateni nggih oleh.
Jadi membunuh tikus itu memang boleh karena tikus mengganggu, tapi ngasih makan tikus itu juga berpahala karena tikus itu bernyawa. Jadi pokoknya semuanya boleh. Kemudian kaum muslimat rahimakumullah, fadilah yang ketiga adalah bahwa talabul ilm disertai oleh malaikat sejak keluar rumah sampai pulang lagi ke rumah. Jadi panjenengan tadi dari rumah menuju ke masjid ini tidak sendirian, tapi disertai malaikat. Malaikatnya membawa bendera. Dan malaikatnya sekarang masih di masjid ini. Nanti kalau panjenengan pulang, malaikatnya akan melanjutkan perjalanan pulang bersama panjenengan membawa benderanya. Dari mana taunya? Kan malaikat nggak terlihat. Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak bersabda begitu, ya kita tidak akan tahu, Bu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ma min kharijin yakhruj. Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya kecuali sudah ditunggu di luar rumah itu dua makhluk masing-masing bawa bendera. Satu makhluk namanya malaikat bawa benderanya, satu makhluk namanya siapa? Setan bawa benderanya. Terus yang ngikuti malaikat atau setan tergantung keluarnya untuk apa. Keluarnya untuk sesuatu yang disukai oleh Allah seperti talabul ilmi, maka akan disertai oleh malaikat. Kalau keluarnya untuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah, misalnya untuk maling, misalnya untuk riba, ya maka yang akan menyertai adalah setan. Nah, malaikat ini kalau sudah menyertai kita, maka dia akan menyertai terus sampai kita balik lagi pulang ke rumah. Karena itu silahkan nanti kalau pulang dari pengajian ini, kalau bisa melihat malaikatnya silahkan selfie, silahkan ya. Yang ketok loh ya. Yang betul ketok malaikatnya memang apa? Termasuk makhluk gaib. Memang wajarnya dia tidak terlihat. Tapi seandainya dia bisa terlihat, silahkan monggo ngajak selfie sama malaikatnya ya. Supaya kita tahu malaikatnya kayak apa dan dia pakai apa bendera kayak apa yang dia pegang itu. Ini hadisnya sahih, maka wajib kita percayai. Kaum muslimat rahimakumullah, fadilah yang keempat adalah bahwa talibul ilm itu dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Malaikat kan punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, ada yang sayapnya sampai 600 seperti malaikat Jibril. Rasulullah mengatakan lahu sittu mi'ati janah. Saya melihat Jibril 2 kali dalam bentuk yang asli. Dia punya 600 sayap. Satu sayap saja dipakai oleh malaikat Jibril, maka satu kampung kaum Nabi Lut itu hancur. Karena diambil oleh malaikat Jibril, dinaikkan ke atas, ke langit, kemudian dikembalikan, yaitu dibalikkan, akhirnya hancur semua. Itu gagahnya malaikat Jibril alaihissalam. Ada malaikat punya 2 sayap. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir, Mathna uli ajnihatin Mathna wa thulatha wa ruwa. Ada yang punya sayap Mathna 2, ada yang punya sayap thulatha 3, ada yang punya sayap ruba 4. Tapi itu bukan maksimal ya, karena masih ada yang sayapnya 600 sebagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tadi. Nah, panjenengan dari rumah menuju ke majelis ini untuk talabul ilm, itu malaikat ada yang menyertai dan menaungi dengan sayapnya. Ini malaikat yang lain, bukan malaikat yang bawa bendera tadi. Kalau malaikat yang bawa bendera, itu tugasnya dia menunggu di luar rumah. Kalau malaikat yang menaungi, ini memang malaikatnya keliling di bumi. Makanya disebut malaikat sayyahin, malaikat yang suka keliling-keliling di bumi. Mencari di mana-mana ada orang yang mencari ilmu agama, maka malaikat itu kemudian menyertai mereka, menaungi dengan sayap mereka. Tetapi karena malaikat itu makhluk yang gaib, maka naungan sayapnya ini tidak menghalangi kita dari hujan. Jadi kalau hujan ya tetap basah, Bu. Meskipun kita dinaungi oleh apa? Malaikat. Karena sayapnya malaikat juga termasuk sesuatu yang gaib, yang tidak tampak. Seandainya sayapnya malaikat itu kasat mata, bisa dilihat oleh mata, maka pasti dia itu akan menaungi kita dari hujan dan panas dan sejenisnya.
Nah, ini malaikat disuruh oleh Allah seperti itu menunjukkan mulianya orang yang talabul ilmi. Kaum muslimat rahimakumullah, fadilah yang kelima, bahwasanya talabul ilmi lebih utama daripada salat sunnah. Sama-sama nggih, panjenengan duduk 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Dengan ada orang yang salat sunnah 1 jam juga dari jam 4 sampai jam 5. Siapa yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya kata Imam Syafi'i adalah yang talabul ilm. Kok bisa sama-sama 1 jam tapi lebih besar pahalanya yang talabul ilm? Kok bisa? Nah, kita harus tahu kaedahnya dalam hal ini. Para ulama sudah membuat kaedah. Kaedahnya sangat gamblang, jelas. Kaedahnya mengatakan al khair al muta'addi afdalu minal khair al lazim. Kebaikan yang sifatnya menyebar kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Panjenengan sholat itu kebaikan untuk diri sendiri, pahalanya untuk diri sendiri, anak era itu, bapak era itu, ibu era itu. Tetapi kalau kita melakukan talabul ilm, mencari ilmu agama, ini manfaatnya ilmu untuk orang lain. Dengan sebab kita belajar ilmu agama, kita tahu, oh ternyata tidak boleh iri. Akhirnya kita tidak pernah iri kepada orang. Nah, berarti kita bermanfaat kepada tetangga-tetangga kita. Karena tetangga kita beli apapun kita nggak pernah iri, nggak pernah meri, nggak pernah mengganggu mereka. Dengan sebab talabul ilm kita tahu bahwasanya namanya perempuan itu wajib taat kepada suaminya. Nah, akhirnya bisa bagus hubungan antara suami istri karena saling tahu kewajibannya masing-masing. Nah, sehingga apa? Ini berarti talabul ilm manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Karena itulah Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya, namanya Abdullah. Wahai bapakku, dalam suatu malam saya lebih bagus sholat tahajud atau saya lebih bagus menulis kitab ilmu hadis yang sudah saya dengar siang hari. Jadi siang hari dia kan mencari ilmu hadis, mendengar hadis-hadis Nabi. Terus malamnya itu sibuk nulis. Tapi gara-gara sibuk nulis, akhirnya sholat tahajudnya jadi sedikit. Nah, beliau bertanya, lebih baik sholat tahajud atau lebih baik untuk nulis hadis, nulis ilmu? Kata Imam Ahmad, uktubil ilm, tulislah ilmu. Kenapa beliau menyuruh anaknya untuk nulis ilmu? Karena ilmu manfaatnya untuk banyak orang. Dan itu terbukti. Abdullah ini sudah mati lama. Tapi kitabnya sekarang masih dibaca orang. Namanya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ditulis oleh anaknya namanya Abdullah. Maka setiap orang mempelajari kitab ini pahalanya mengalir kepada Abdullah padahal dia sudah mati. Seandainya dia pilih sibuk sholat tahajud, maka ketika dia mati sudah tidak bisa sholat tahajud, pahala sudah tidak ada yang mengalir. Tapi jangan salah paham, bukan berarti tidak tahajud sama sekali, tetap tahajudnya dilakukan. Tapi fokusnya bukan ke tahajudnya. Misalnya punya waktu 5 jam, berarti tahajudnya yang 1 jam. 4 jamnya untuk menulis ilmu. Itu maksudnya Imam Ahmad begitu ya. Jadi bukan berarti tidak tahajud sama sekali. Kalau tidak tahajud sama sekali, itu berarti kita tidak memiliki tanda-tanda orang-orang soleh. Karena salah satu tanda-tandanya orang-orang soleh adalah melakukan salat tahajud. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fadilah yang keenam, ilmu menyelamatkan dari hukuman. Ilmu itu bisa jadi penyelamat. Hukuman di neraka, hukuman di dalam kuburan, hukuman di dunia juga. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi Sulaiman marah kepada prajuritnya yang bernama burung hudhud, karena burung hudhud pergi tanpa izin beliau, sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, betul-betul kalau hudhud ketemu akan saya sembelih, atau dia punya udzur sehingga saya memaafkan dia.
Ternyata burung hudhud ketika datang dia mengatakan ahadtu bima lam tuhid bih. Wahai Nabi Sulaiman, saya tahu sesuatu yang Anda tidak tahu. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa itu? Kata hudhud, saya tadi melewati kaum Saba. Mereka menyembah matahari. Mereka tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Tolong segera didakwai supaya mereka semuanya selamat dari neraka. Nabi Sulaiman akhirnya kemudian dakwah kepada kaum Saba. Akhirnya semuanya masuk Islam. Kaum Saba itu tidak terkecuali, semua masuk Islam. Nggak ada satupun yang tidak masuk Islam. Karena itu burung hudhud akhirnya selamat dari hukuman Nabi Sulaiman dengan sebab dia mengetahui suatu ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia mengetahui satu informasi yang sangat penting, yaitu di negeri Saba ada orang-orang yang menyembah matahari. Nah, itu pengetahuan atau ilmu yang menyebabkan dia selamat dari hukuman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Seandainya burung hudhud datang terlambat kemudian mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, saya terlambat karena tadi ketiduran. Mungkin sudah disembelih Nabi Sulaiman. Kamu itu teledor ya. Waktu pengajian malah tidur, sembelih aja. Tapi karena burung hudhud ternyata terlambatnya gara-gara dia itu adalah memperhatikan gerak-gerik kaum Saba yang menyembah matahari. Akhirnya dia pulang membawa informasi penting dan akhirnya dilakukan dakwah kepada mereka dan akhirnya semuanya masuk Islam dengan sebab dakwah tersebut. Ini manfaat yang besar dari sebab suatu pengetahuan atau satu ilmu. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan ilmu juga kita akan selamat dari hukuman di kuburan. Bagaimana itu? Karena ketika nanti kita mati di kubur itu kan ditanya 4 pertanyaan kan? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, bagaimana kita bisa menjawab? Pertanyaan kedua, ma dinuka, apa agamamu? Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana bisa menjawab? Pertanyaan yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Pertanyaan yang keempat, dan ini lanjutan untuk pertanyaan yang ketiga, ma ilmuka. Maksudnya, dari mana tahu bahwasanya itu adalah Nabi? Kan kita ini mata kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, ya kan? Nah, ketika ditanya siapa nabimu, kita mengatakan Muhammad. Dari mana tahu bahwa dia Nabi Muhammad? Nah, kita harus tahu jawabannya. Kalau nggak tahu jawabannya, gimana nanti? Akan disiksa oleh malaikat yang sudah siap di dalam kubur. Kaum muslimat rahimakumullah, dengan sebab ilmu maka kita bisa selamat dari siksa kubur. Karena Rasulullah bersabda, al-mani'ah min adzabil qabr surah Tabarok. Yang bisa mencegah dari siksa kubur adalah membaca surat Tabarok. Makanya Rasulullah setiap malam selalu membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Nah, maka kalau kita tahu ilmu ini, setiap malam kita membaca surat Al-Mulk, akhirnya nanti ketika kita mati di dalam kubur, kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya dosa-dosa, malaikat mau datang menyiksa, maka surat Al-Mulk akan datang membela kita. Stop, jangan menyiksa orang ini teman saya. Dia yang mengatakan bukan saya, tapi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan bahwa surat Al-Mulk itulah yang mencegah dari siksaan kubur. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena itu supaya kita selamat dari mara bahaya termasuk dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita talabul ilmi, mencari ilmu agama. Fadilah yang ketujuh, ilmu menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan ini tidak perlu dalil, karena kalau kita tidak mengetahui suatu ilmu apapun, maka banyak masalah kita nggak paham cara ngatasinya. Ibu-ibu masak di dapur, kemudian kompornya jeblok. Tahu nggak cara mematikan kompor yang jeblok? Kalau tidak tahu kan malah lari ketakutan. Akhirnya rumahnya terbakar. Tapi kalau tahu ilmunya, segera dia lakukan sesuai ilmunya. Selamat. Itu baru ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Maka contoh untuk ilmu agama, bahwa ilmu agama itu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat
adalah kasusnya Nabi Sulaiman ketika ingin memindah singgasana Ratu Bilqis. Dia bertanya kepada prajuritnya, siapa di antara kalian yang bisa memindah singgasana Ratu Bilqis sebelum dia sampai ke hadapan saya? Dari Sabak sampai ke tempatnya Nabi Sulaiman mungkin kira-kira 1 bulan perjalanan. Nah, Nabi Sulaiman pengen singgasananya Ratu Bilqis dipindah di depan beliau sebelum sebelum Ratu Bilqis datang dari Sabak. Maka jin Ifrit mengatakan, saya mampu mendatangkan singgasana Bilqis sebelum Anda bangkit dari majlis. Misalnya biasanya Nabi Sulaiman itu majelisnya 1 jam seperti kita. Nah, berarti maksudnya sebelum 1 jam saya sudah berhasil mendatangkan singgasana itu. Ternyata ada orang yang lebih canggih. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuq. Saya bisa mendatangkan, tentu saja dengan izin Allah, sebelum selesai Anda berkedip. Artinya begitu berkedip, membuka mata, ini langsung singgasana berada di depan. Siapa orang tersebut? Di dalam surat An-Naml Allah mengatakan, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Orang yang memiliki sedikit ilmu dari kitab suci, dia mengatakan, saya bisa mendatangkannya sekejap sebelum Anda membuka mata. Ternyata dia bisa menyelesaikan masalahnya Nabi Sulaiman dengan sebab ilmu dari Alkitab. Maka dibahas oleh para ulama tafsir, ilmunya apa sih kok bisa mendatangkan singgasana secepat kilat seperti itu? Ternyata dia mengetahui sesuatu yang disebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar. Nama Allah yang terbesar ini kalau kita sebut dalam doa, Allah kabulkan sekejap. Misalnya ini hujan dan kita tidak bawa mantel dan kita pengen segera pulang karena sudah ditelepon, ini segera pulang, penting. Nah, maka kalau kita tahu Ismullahil A'zam, kita sebut Ismullahil A'zam, nama Allah terbesar. Ya Allah, hentikan hujan, langsung berhenti hujannya, Bu. Tapi sayangnya Ismullahil A'zam itu apa? Tidak ada yang tahu. Sama dengan Lailatul Qadar, kapan? Gak ada yang tahu. Adanya pendapat-pendapat, menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini. Tapi pastinya gak ada yang tahu selain Allah. Rasulullah saja gak tahu. Seperti juga Lailatul Waba, malam dalam setahun yang di situ turun penyakit pada malam tersebut. Sehingga wadah-wadah yang terbuka, misalnya teh terbuka, belum ditutup, maka pasti akan kemasukan penyakit tadi. Nah, malamnya itu kapan? Lailatul Waba, nggak ada yang tahu. Demikian juga Ismullahil A'zam, ini apa hakikatnya? Nggak ada yang tahu. Sebagian ulama mengatakan Allahumma, itu Ismullahil A'zam. Sebagian ulama mengatakan Rabbana atau Rabbi, itu Ismullahil A'zam. Nah, itu pendapat-pendapat ya, tapi ringkasnya tidak ada yang mengetahui hakikatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini tadi sudah diberi ilmu oleh Allah mengetahui tentang Ismullahil A'zam sehingga dia bisa menyelesaikan masalah Nabi Sulaiman dengan sangat cepat. Langsung sekejap mata singgasana langsung di depan Nabi Sulaiman. Kalau tidak punya ilmu, tidak akan dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini pentingnya punya ilmu. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fadilah yang ke-8. Ilmu pada anjing pemburu dimuliakan oleh Allah sehingga hasil buruannya halal. Anjing itu kan binatang najis. Kalau dia menjilat sesuatu, maka sesuatu tadi menjadi apa? Najis. Bahkan najisnya dahsyat, harus dicuci 7 kali. Tapi apabila anjing itu sudah terlatih, dia bisa berburu, dia bisa menangkap buruan dan tidak memakan sama sekali, hanya menangkapkan untuk majikannya, maka berarti dia sudah punya ilmu berburu, maka hasil buruannya menjadi halal. Misalnya kita punya 2 anjing. Satu anjing kita kirim untuk berburu, tapi dia belum terlatih. Akhirnya ketika dia menangkap kelinci, dimakan kepalanya. Habis itu sisanya diberikan kepada kita. Nah, itu sisanya haram. Kenapa? Dia belum terlatih, belum punya ilmu berburu yang benar. Satunya kita kirim, sudah terlatih.
Dia menangkap saja, habis itu tidak makan sama sekali. Meskipun dia lapar. Dia hanya memberikan kepada kita karena kita yang ngirim. Setelah itu dia duduk menunggu. Saya menunggu majikan saya mau ngasih apa. Setelah kelinci diberikan kepada kita, kita kasih anjing tadi roti atau tulang. Nah, dia makan apa yang kita kasih. Ini kelincinya meskipun sudah mati halal. Kok bisa satunya halal, satunya haram? Karena satunya sudah punya ilmu, ilmu berburu. Satunya belum punya ilmu, dengan bukti dia disuruh malah makan. Nah, anjing saja kalau punya ilmu, hasil buruannya dimuliakan oleh Allah. Mari kita pikir, bagaimana kalau yang punya ilmu adalah manusia? Pasti lebih dimuliakan oleh Allah. Anjing kan makhluk najis, manusia kan makhluk suci, tidak najis. Tetapi hasil buruannya anjing saja bisa menjadi halal gara-gara apa? Ilmu. Masya Allah. Maka ilmu ini berada dimanapun juga akan memberikan manfaat. Ilmu ada di anjing, ngasih manfaat untuk anjing tadi. Ilmu pada maling, ngasih manfaat pada maling tadi. Nah, tapi jangan ilmu digunakan untuk yang jelek. Kalau ilmu digunakan untuk yang jelek, tidak mendatangkan pahala, tapi malah bisa mendatangkan dosa. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fadilah yang ke-9. Ilmu pada orang kafir ahli kitab dimuliakan oleh Allah sehingga kafir ahli kitab boleh membayar jizyah. Apa maksudnya? Jadi gini, umat Islam itu sebenarnya disuruh untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Negara-negara kafir kita disuruh untuk memerangi mereka. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, kami akan membom kamu dengan balistik dan sebagainya. Sebenarnya begitu, Bu. Tapi karena kita ini tidak punya kekuatan, ya kita tidak bisa melakukan kewajiban tersebut. Nah, kalau kita berdakwah kepada orang-orang kafir, kita lihat kafirnya kafir apa ini? Kalau dia kafirnya ahli kitab, punya kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, maka dia boleh milih, boleh masuk Islam, boleh bayar jizyah atau jak atau upeti setiap tahun. Mereka mengatakan, saya tidak mau masuk Islam, saya maunya bayar jizyah pajak. Boleh. Tapi kalau kafirnya kafir yang tidak ahli kitab, kafir yang tidak punya kitab suci, mereka adalah kafir wasani, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah berhala. Seperti apa? Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Itu kafir wasani, tidak punya kitab mereka. Kalaupun punya kitab, itu kitabnya bukan kitab suci, bukan kitab yang turun dari langit. Nah, itu pilihannya cuma satu, masuk Islam atau tak boleh. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka kita sembelih mereka. Itu perintah Allah sebenarnya begitu kalau kita punya kekuatan. Tapi sayangnya kita tidak punya kekuatan, sehingga kita tidak pernah melakukan itu kepada Amerika, kepada Israel dan sebagainya. Nah, semestinya kalau kita punya kekuatan, kita datang ke Amerika, kita suruh mereka, ayo masuk Islam, murah. Karena masuk Islam, pilih. Kalau kamu kafir kitabi, bayar jizyah. Kalau kamu kafir wasani, ya berarti tak boleh. Nah, berarti di sini Allah membedakan antara kafir kitabi dengan kafir wasani. Kafir yang punya kitab suci dan kafir yang tidak punya kitab suci. Yang punya kitab suci dimuliakan oleh Allah. Apa bentuk permuliaannya? Tidak harus masuk Islam, boleh milih bayar jizyah. Contohnya di masa Nabi, Rasulullah dakwah kepada Nasrani Najran. Najran itu satu wilayah di dekat Saudi Arabia. Kemudian Nasrani Najran ini mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak mau masuk Islam, tapi kami siap membayar jizyah pajak. Oleh Nabi diizinkan, oke, baik, gak apa-apa. Rasulullah memerangi Raja Mesir, namanya siapa? Muqaykis, kafir. Muqaykis mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak mau masuk Islam, tapi disuruh bayar pajak, siap bayar pajak. Akhirnya Muqaykis ini supaya tidak diperangi oleh Nabi, dia ngasih hadiah kepada Nabi. Hadiahnya apa? 2 cewek, satu Maryah Al-Qibtiyah, satu lagi adiknya Maryah namanya Sirin Al-Qibtiyah. Maka Maryah Al-Qibtiyah dijadikan budak oleh Nabi
Sementara Sirin Al-Qibtiyah diberikan kepada Hasan bin Thabit, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Muqaykis ini diterima tidak masuk Islam? Karena dia ahli kitab, maka boleh memilih masuk Islam atau bayar jizyah. Meskipun kalau tidak masuk Islam, ya nanti akhirnya di akhirat masuk ke dalam neraka. Tapi maksudnya di dunianya itu tidak wajib diperangi. Dia boleh membayar jizyah. Ini gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang ada pada mereka, yaitu mereka punya kitab suci. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fadilah yang ke-10. Bahwasanya derajat di dalam surga ditinggikan dengan sebab ilmu. Semakin ilmu panjenengan tinggi, semakin derajatnya di surga juga tinggi. Kalau panjenengan pengen derajatnya rendah di surga, silahkan tidak pernah belajar ilmu agama, jadi bodoh longa-longo, insya Allah kalau masuk surga paling bawah. Nah kalau pengen masuk surga paling atas, ya harus punya ilmu. Kok bisa? Ya bisa. Karena kalau orang tidak punya ilmu, akhirnya sholatnya sakar PDW. Ada kan orang sholat 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Itu bukan sholat, itu karena bodoh. Sehingga sholatnya nilainya pahalanya 0. Sehingga sudah lelah-lelah tapi nggak ada pahalanya. Akhirnya kalau masuk surga ya pahalanya, karena pahalanya 0 ya surganya bawah. Tapi kalau orang punya ilmu paham, oh sholat itu harus begini, caranya yang benar begini, supaya diterima oleh Allah begini. Sholat itu kan ada rukun, ada syarat. Rukunnya tidak dilakukan, ya nggak diterima. Syaratnya nggak dilakukan, ya nggak diterima. Orang sholat tanpa wudhu, padahal sudah batal, ya nggak ada nilainya. Orang sholat tanpa tumak ninah, padahal tumak ninah termasuk rukun, ya pahalanya 0. Ibu-ibu sholat nggak pakai jilbab, pahalanya apa? 0. Ada orang sholat tapi bugil, kotar katur, pahalanya 0. Wong edan berarti, gitu. Nah, pahalanya 0. Nah, itu karena apa? Tidak punya ilmu dia. Kok bisa ilmu menyebabkan derajat kita di surga jadi tinggi? Bisa. Karena dengan sebab ilmu kita tahu amal-amal kecil tapi pahalanya gede. Contoh, Rasulullah pernah habis subuh itu melihat istrinya namanya Juwairiyah itu zikir, astagfirullah, 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 zikir. Terus Nabi keluar rumah sampai waktu duha. Sudah waktu duha, beliau pulang ke rumah. Ternyata istrinya Juwairiyah ini wanita solehah, masih zikir dari subuh sampai duha. Maka Rasulullah bertanya, wahai istriku Juwairiyah, apakah sejak subuh sampai duha ini kamu masih zikir terus di sini? Kata Juwairiyah, betul ya Rasulullah. Saya masih duduk di sini, saya belum pindah kemana-mana. Maka Rasulullah mengatakan, saya tadi keluar rumah, sudah mengucapkan 4 kalimat, saya ulang cuma 3 kali, tapi pahalanya kalau dibandingkan dengan wiridmu ba'da subuh sampai duha, pahalanya sama. Jadi Juwairiyah wiridnya 1 jam atau 2 jam, sementara Nabi wiridnya cuma 1 menit, tapi pahalanya sama. Kok bisa? Ya karena ilmu. Akhirnya Juwairiyah minta diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mengajarkan kepada umat, akhirnya hadis itu sampai ke telinga kita. Maka setiap pagi dan setiap sore kita membaca wiridnya Juwairiyah. Wiridnya apa? Subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi midada kalimati. 4 kalimat. Diulang 3 kali. Pagi 3, sore 3 kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa ya pagi tok nggak apa-apa, karena hadisnya tadi bicara tentang pagi. Tapi kita rutinkan pagi sore lebih bagus insyaallah taala. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, fadilah yang ke-11 terakhir. Sebenarnya masih banyak, tapi terakhir yang saya tulis 11. Majelis ilmu itu adalah kebun-kebun surga. Dalam satu hadis disebutkan, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati kebunnya surga, maka merumputlah di situ. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kebun surga? Enggak paham kami.
Maka dijawab majalisul ilm, yaitu majelis ilmu. Jadi majelis kita seperti ini disebut kebun surga, taman surga. Kenapa disebut taman atau kebun surga? Kenapa? Karena dengan sebab kita duduk di majelis ini, kita akan dihantarkan menuju ke surga. Makanya disebut sebagai riyadul jannah, taman surga, kebun surga. Dan ini mengingatkan kita kepada rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara rumah Nabi sampai dengan mihrabnya Nabi itu disebut raudhah. Artinya apa? Kebun. Kenapa disebut raudhah? Karena siapa yang ibadah di situ, dia akan dihantarkan ke kebun surga. Jelas nggih? Nah, demikian juga kita berada di majelis ilmu ini, kita nanti akan dihantarkan ke surga. Jadi Allah itu rahmatnya luas. Seandainya kebun surga hanya ada di Madinah, yaitu antara mimbar Nabi sampai rumah Nabi, kasihan kita orang Indonesia yang nggak bisa ke Madinah. Tapi ternyata kebun surga oleh Allah diciptakan di mana-mana. Di Indonesia ada, di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada. Pokoknya ada majelis ilmu, ya disitulah kebun surga, taman surga. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan mencari ilmu agama, maka dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke surga. Jadi dari rumah menuju ke masjid ini sama dengan memudahkan panjenengan menuju ke surga. Menempuh perjalanan atau jalan itu ada dua macam. Ada jalan yang tampak, ada jalan yang tidak tampak. Ada yang hissi, ada yang ma'nawi. Jalan yang tampak itu ya jalan yang kita lalui dengan kaki kita. Dari rumah menuju ke masjid, jalan yang kita lalui itu ya jalan namanya. Itu namanya jalan yang hissi, yang tampak. Kita melewati jalan tersebut ke majelis ilmu, jadi mudah masuk surga. Jalan yang kedua adalah jalan yang tidak tampak, yaitu usaha untuk mendapatkan ilmu. Panjenengan nyetel suatu kajian, rekaman, didengarkan supaya paham. Nah, itu termasuk menempuh jalan mencari ilmu. Panjenengan melihat satu buku fikih tata cara sholat sesuai sunnah Nabi, dipelajari. Oh, begini cara begini. Ini berarti menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Maka jalan itu ada dua macam, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Dua-duanya kalau dilalui menyebabkan kita mudah masuk ke dalam surga. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa fadilah talabul ilmi. Maka kalau kita sudah mengetahui fadilah talabul ilmi, tentunya kita akan semangat terus-menerus mencari ilmu agama sampai semua kita nanti insyaallah mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya ulangi lagi secara cepat. Fadilah talabul ilm, yang pertama melakukan faridah, berarti amal paling disukai oleh Allah. Yang kedua didoakan oleh semua makhluk. Yang ketiga disertai oleh malaikat sejak keluar sampai pulang. Yang keempat dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Yang kelima lebih utama daripada salat sunnah. Yang keenam menyelamatkan dari hukuman. Yang ketujuh menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang kedelapan, ilmu pada anjing pemburu dimuliakan oleh Allah. Yang kesembilan, ilmu pada orang ahli kitab dimuliakan oleh Allah. Yang kesepuluh, derajat di surga ditinggikan dengan sebab ilmu. Yang kesebelas, bahwasanya ilmu, majelis ilmu adalah Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.